Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Genjatan senjata antara Iran dan juga Israel ini baru berlaku sejak Selasa pagi 24 Juni 2025 usai selama 12 hari berkonflik bersenjata. Namun keduanya ini masih saling serang pemirsa. Bahkan keduanya ini mengklaim terjadi pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaannya pemirsa, akankah perdamaian antara Iran dan juga Israel ini dapat tercapai atau justru ini memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan bersama saya Kenana pemirsa, kami juga akan mengajak Anda kembali untuk melihat bagaimana perjalanan dari kasus ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana para pelapor atas kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini yaitu Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. Lantas bagaimana respon ataupun tanggapan dari Polda Metro Jaya? Akankah kemudian dengan segera menaikkan ke penyidikan, dan bagaimana pula respon dari TPUA pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi dari Jombang. Pemirsa, ini ada seorang pria di Jombang, Jawa Timur yang ditemukan tewas membusuk di rumah kontrakan di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung. Korban diduga dibunuh oleh istrinya sendiri. Kematian Lukman, warga desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang, baru diketahui setelah istri sirinya, Fauzia, menyerahkan diri ke Mapores Jombang pada Rabu pagi. Jasad korban ditemukan di dalam rumah kontrakannya di bawah tumpukan kasur dan telah membusuk hingga sulit dikenali. Selain mengevakuasi jasad korban, petugas ini juga langsung melakukan olah TKP dan mencari barang bukti di lokasi kejadian. Kepala Desa Johowinong mengatakan korban diduga dibunuh istrinya dengan racun. Setelah tewas, pelaku meninggalkan jasad korban selama 40 hari hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Motif pembunuhan ini belum terungkap. Kasus dugaan pembunuhan ini terus didalami oleh pihak kepolisian. Terduga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Jombang. Pemirsa, Polres Cianjur, Jawa Barat menangkap pelaku pembunuhan jasad wanita tanpa busana yang ditemukan di sungai. Pelaku tak lain adalah kekasihnya sendiri. Motif pelaku karena emosi usai bertengkar dengan korban. Fauzan Saifur Rahman, MFS, saat ditangkap di wilayah Kota Bekasi setelah 1 bulan buron. Pelaku ditangkap di sebuah gubuk tempatnya bekerja pemirsa, dan menurut petugas pelaku mengakui perbuatannya membunuh korban yang diketahui bernama Sinta Oktaviani Dwi Mukti atau SOD, seorang ibu muda pada tanggal 4 Juni 2025 di Sungai Cipendawa, Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan kekasihnya sekaligus mucikari dan telah mengenal dengan korban selama 2 bulan. Pelaku ini bertengkar dengan korban yang emosi karena pelaku membatalkan 2 pria hidung belang yang awalnya sudah membuking korban. Pelaku langsung melempar korban ke dasar Sungai Cipendawa dari atas jembatan setinggi 15 meter. Dan tak hanya itu, pelaku juga menganiaya korban dengan menggunakan batu hingga tewas. Seorang ketua RT diduga telah mencabuli sejumlah anak di bawah umur di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal ini diketahui saat rumah RS ketua RT di Kelurahan Tugu Jaya dikepung massa Selasa malam kemarin. Massa geram karena RS diduga telah mencabuli lebih dari 2 anak perempuan di bawah umur. Karena massa semakin banyak, aparat kepolisian dari Polsek Cihideng, Polres Tasikmalaya Kota ini langsung ke lokasi untuk mengamankan oknum ketua RT yang berusia 65 tahun. Dan dari hasil pemeriksaan awal, RS melakukan aksi asusila di sejumlah lokasi yang berbeda, termasuk di sebuah bangunan semi permanen dekat kandang ayam. Sementara dalam video yang beredar di media sosial, warga juga menyebut korban yang terungkap ini baru berjumlah 3 orang. Satu korban duduk di kelas 6 mengaku telah dicabuli sejak kelas 4.
Sementara itu diduga satu korban lainnya dicurigai hamil. Seorang dokter di salah satu rumah sakit di Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pencabulan kepada seorang gadis remaja. Didampingi tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A Kabupaten Luwu, korban bersama orang tua telah memberikan keterangan pada polisi. Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jody Dharma mengatakan hari ini baru dilakukan klarifikasi untuk mendengarkan keterangan lengkap korban. Polisi juga sudah mengirimkan undangan kepada Dr. JHS untuk hadir memberikan keterangan. Polisi mengimbau jika ada korban lain yang mengalami kejadian sama untuk segera melapor. Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi korban pendaki asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani. Tim menemukan korban Juliana dalam keadaan meninggal dunia di kedalaman lebih dari 500 meter. Tim gabungan SAR Mataram dan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya berhasil menjangkau lokasi korban Juliana, pendaki berusia 27 tahun, warga negara Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani. Konfirmasi status meninggalnya korban ini diperkuat setelah 3 personil tim SAR lainnya yang menyusul tiba di lokasi dan memastikan kondisi korban. Jenazah korban langsung dievakuasi. 7 petugas diterjunkan untuk melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi. Evakuasi ini sempat tertunda karena jarak pandang yang rendah dan menjelang gelap. Proses evakuasi pun dilanjutkan pagi tadi. Proses pengangkatan jenazah dilakukan menuju posko Sembalun. Selanjutnya pemirsa, jenazah dievakuasi dengan helikopter ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kapal tanker bernama Federal 2 terbakar saat sedang melakukan perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam, Kepulauan Riau. Kebakaran tersebut berhasil direkam oleh kamera warga. Kepulan asap tebal disertai api yang membumbung tinggi melumatkan kapal beserta isinya. Dalam insiden ini, 9 orang dilarikan ke Rumah Sakit Mutiara Aini. 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 4 orang kritis, dan 1 orang mengalami luka ringan. Korban meninggal mengalami gangguan pernafasan dan racun dari asap yang berasal dari tangki yang terbakar. Hingga saat ini, Kepolisian Polsek Batu Aji masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran. Hari ini pemirsa dijadwalkan 48 WNI dan 1 warga negara asing yang dievakuasi di Iran akan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka tergabung dalam gelombang kedua setelah gelombang pertama tiba pada Selasa kemarin. Mereka dijadwalkan tiba di tanah air dalam 3 penerbangan komersil dari Baku, Azerbaijan dengan transit terlebih dahulu di Istanbul dan Doha sebelum terbang ke Jakarta. Selain 48 WNI, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Muscat juga mengevakuasi 3 WNI dari Yaman Utara, wilayah yang dikuasai Houthi. Kemenlu dan KBRI Aman ini juga memfasilitasi evakuasi 2 WNI yang menetap di Tel Aviv dan Yerusalem. Kelimanya juga dijadwalkan tiba hari ini. Sebelumnya, KBRI Muscat dan KBRI Aman telah menetapkan siaga 1 untuk wilayah Yaman Utara, Israel, dan Palestina. Pemerintah secara bertahap melakukan evakuasi WNI berkaitan semakin memanasnya konflik Israel dan Iran. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Haidar Faisal di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Faisal, bagaimana informasi dan situasi terkini mengenai kepulangan WNI dari Iran? Apakah sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, Vena, Kenana dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini pemerintah Indonesia akan kembali melakukan pemulangan ataupun evakuasi terhadap sejumlah warga negara Indonesia yang berada di daerah-daerah konflik. Kalau kemarin ada 11 warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia dari Iran, kalau hari ini saya dapat informasikan total terdapat 48 warga negara Indonesia dan juga 1 warga negara Indonesia yang juga dievakuasi dari wilayah Iran untuk nanti tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah sudah tiba? Sebetulnya sudah tiba. Jadi mereka ini, Kenan dan juga Vena, memang menuju Indonesia dengan berbagai maskapai penerbangan yang berbeda.
Tadi pukul 6 pagi tadi juga sudah ada sebetulnya yang tiba di Indonesia, dan yang terdekat ini pukul 17.35 waktu Indonesia Barat juga terdapat 18 warga negara Indonesia yang direncanakan tiba di Indonesia. Dan tadi kami melihat juga memantau dari salah satu aplikasi penerbangan menggunakan, di mana para 18 warga negara Indonesia ini menggunakan maskapai Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56, dan kami cek di aplikasi penerbangan sudah tiba memang di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya saat ini memang berarti para warga negara Indonesia saat ini tengah mempersiapkan segala halnya untuk sebelum pada akhirnya nanti akan keluar Bandara Soekarno-Hatta dan menuju ke tempat kami mengabarkan saat ini. Kami sampai saat ini masih terus menunggu kedatangan mereka, Kenana dan juga Vena. Selain dari itu, kami juga informasikan selain 48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran, pemerintah Indonesia juga mengevakuasi 3 warga negara Indonesia dari Yaman Utara dan juga 2 warga negara Indonesia dari Israel, yakni dari Tel Aviv dan juga dari Yerusalem. Kami akan terus nantikan kedatangan para warga negara Indonesia yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio, Kenana dan juga Vena, silakan. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami lanjutkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, ini mengenai proses pemulangan jemaah Indonesia yang tertunda sebanyak 2 kloter karena alasan keamanan jalur udara sebagai imbas perang Iran dan Israel. Jamaah haji yang tertunda ini berasal dari embarkasi Surabaya, yaitu Sub 43 dan Sub 44 yang masing-masing berjumlah sekitar 380 jemaah. Hal ini dikarenakan maskapai Saudi Airlines yang mengangkut kepulangan para jemaah memutuskan untuk menunda keberangkatan kedua kloter ini. Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Perjalanan Haji dan Umroh memastikan para jemaah yang tertunda kepulangannya ini sudah ditempatkan di hotel yang berada di Jeddah sambil menunggu jadwal penerbangan yang disiapkan maskapai. Meski 2 kloter mengalami penundaan, pemulangan jemaah secara keseluruhan ini tetap berjalan dengan normal. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah Warga Iran turun ke jalan ibu kota Teheran merayakan gencatan senjata. Gencatan senjata berlaku Selasa pagi 24 Juni usai 12 hari Iran dan juga Israel saling perang pemirsa. Namun keduanya ini masih saling serang dan mengklaim bahwa terjadi pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaannya pemirsa, akankah perdamaian antara Iran dan juga Israel dapat terwujud atau justru ini memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah? Kita akan bahas dialognya pemirsa usai jeda di Apa Kabar Indonesia Malam. Israel dan Iran akhirnya bersepakat menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata setelah perang memasuki hari ke-12. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dan mengultimatum Israel dan Iran karena 2 negara yang bertikai itu dianggap melanggar gencatan senjata. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Trump sangat kesal dan marah ke sekutunya atas rencana serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata pada Selasa kemarin. Selain Israel, Trump juga menuduh Iran melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Lantas, akankah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan berakhir perdamaian? Ataukah sebaliknya, kedua belah pihak saling melanggar gencatan senjata dan berujung perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah?
Gencatan senjata baru berlaku sejak Selasa pagi 24 Juni setelah 12 hari. Selama 12 hari ini konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Namun keduanya ini sempat masih saling serang pemirsa. Keduanya ini bahkan juga sempat mengklaim dan juga menyatakan terjadi pelanggaran gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaan pemirsa, akankah perdamaian antara Iran dan juga Israel ini dapat tercapai atau justru ini bisa memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya sudah hadirkan narasumber dari berbagai perspektif untuk membahas mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bang Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah Institut Agama Islam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Vena. Sehat? Sehat Mbak Vena. Oke, di sebelah Bang Pizarro ini juga sudah hadir Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi udara sekaligus mantan pilot F-16. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung. Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, di sebelah Pak Agung ini juga sudah hadir ada Pak Nanto Srianto selaku pengamat hubungan internasional BRIN. Selamat malam Pak Nanto. Malam Mbak. Sehat Pak Nanto? Sehat, Oke, alhamdulillah. kalau begitu saya mau mendengar perspektif dari Pak Agung terlebih dahulu ya. Pak Agung, ini kalau kita lihat gencatan senjata kan ini sudah disepakati, diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimulai Selasa pagi 24 Juni 2025. Tapi sempat masih saling serang, bahkan keduanya sempat klaim kemenangan dan terjadi pelanggaran gencatan senjata. Apa yang terjadi menurut Anda? Masalahnya pada saat Presiden Trump mengeluarkan kata-kata gencatan senjata hasil koordinasi, itu belum waktunya gencatan senjata dimulai. Masih ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini digunakan oleh kedua pihak untuk saling serang. Mumpung masih ada waktu, serang. Nah, makanya Donald Trump marah besar itu. Kamu jangan mengambil kesempatan sebelum jeda waktu untuk menyerang. Ya, makanya dia marahnya sama Israel. Tapi itu juga adalah strategic communication dari Donald Trump untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlalu berpihak sama Israel dengan mencela Israel lebih daripada Iran. Itu hanya strategic communication membuat kita merasa, oh dia ternyata tidak terlalu pihak Israel ya. Karena mungkin dari hasil penelitian daripada pakar komunikasinya, kamu terlalu cenderung pro-Israel, kamu harus agak jangan terlalu pro-Israel. Jadi itu strategic communication. Karena sesungguhnya dalam perang yang itu dimensinya tidak hanya perang secara militer, tapi ada perang informasi, perang ekonomi, dan juga perang informasional atau perang informasi. Perang militernya, fisiknya berhenti, tapi yang lainnya masih berjalan. Semua mengeluarkan tetap propaganda, tetap mengeluarkan ancaman, tetap mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka masih dalam semangat berperang. Tetapi aktualnya pada saat gencatan senjata diumumkan, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengarah melanggar daripada perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati melalui perunding yaitu dari Qatar. Oke, selama gencatan senjata apa yang tidak boleh dilakukan? Tadi kan tidak boleh melanggar apa yang sudah disepakati. Apa saja kira-kira? Secara fisik tidak boleh ada penerbangan atau gerakan-gerakan lain yang bisa dikategorikan melakukan serangan. Seperti memancarkan radar yang mengunci sesuatu di seberang sana atau merencanakan ataupun sesuatu peluncuran yang dikategorikan bisa mengarah ke situ. Jadi itu adalah tidak, seperti juga penerbangan, tidak boleh penerbangan mengarah terlalu dekat dengan perbatasan, seperti itulah. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kalau kata Pak Agung tadi, ini terjadi karena mereka masih di sela-sela waktu gencatan senjata yang sebelumnya sudah diumumkan, sehingga mengambil momen. Apa yang terjadi menurut Anda? Iya, kan kalau kita lihat polanya itu hampir sama. Ketika misalkan Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, waktu tersisa dari deadline itu akan dimaksimalkan oleh Israel untuk melakukan pengemboman, penyerangan, dan lain sebagainya. Karena kan ini kan operasi untuk menyelamatkan mukanya Netanyahu juga. Seperti itu. Jadi polanya itu hampir sama dengan beberapa faksi-faksi perjuangan di Gaza yang lain juga sama. Ketika ada deadline, misalkan deadline seminggu lagi, ya maka dalam 2 hari ke 3 hari ke depan itu akan sangat-sangat dimaksimalkan. Tapi problemnya Mbak Vena, ini kan gencatan senjata, tapi bukan perdamaian. Yeah. Artinya eskalasi itu akan sangat mungkin dimainkan lagi oleh Netanyahu ketika ada 2 konstruksi yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika terjadi konflik dengan sekutu-sekutu internasional ya, kita bisa melihat misalkan dia dengan Macron, dengan Mark Stemmer ya, dan Inggris Prancis ketika mereka ingin mencoba untuk melakukan pengakuan terhadap Palestina. Kita masih ingat Macron itu beberapa bulan lalu mengatakan kita akan declare kemerdekaan Palestina pada bulan Juni. Tetapi problematikanya kan Netanyahu itu sudah tahu, ini kan Macron, Prancis, Inggris ini paper tiger semua, macan kertas semua. Yang mereka sebenarnya tidak benar-benar berani punya nyali ya untuk memberikan dukungan sama Palestina. Tetapi ketika dia digoyang dengan serangan sama Iran, itu dukungan mereka mulai kembali kepada Netanyahu. Dan relatif itu kan terjadi berhasil. Kita mengetahui ketika
serangan udara dilakukan oleh Israel terhadap Iran, itu kan negara G7 yang lagi berkumpul di Kanada, itu kan dia declare akhirnya mendukung berada di pihak Israel. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu konstelasi di domestik. Kita mengetahui ya, kursinya Netanyahu itu kan menang tipis dia kalau dalam politik. Dari 120 kursi Knesset, Netanyahu itu cuma menang 68. Artinya dia cuma menang 8 kursi seperti itu. Sedangkan di internalnya Israel, desakan dia mundur, desakan dia mengakhiri jabatannya, dan kemudian melakukan pembebasan sandera terhadap Hamas, itu kan sangat meningkat. Maka cara untuk mengkonsolidasikan tekanan ini dan kemudian menekan ialah dengan melakukan serangan kepada Iran. Dan pola ini menurut saya akan terus dilakukan. Jadi saya katakan tadi, gencatan senjata berhasil, tapi perdamaian belum tentu terwujud. Gitu ya. Akhirnya kartu ini pasti akan terus dimainkan Netanyahu, serangan kepada Iran. Bahkan bukan tidak mungkin nanti menyerang negara-negara yang lain. Ketika posisinya itu dia semakin terdesak, desakan dia mundur begitu kuat, dan bukan tidak mungkin akan menyerang hal yang lain. Ini kan juga sama ketika dia misalkan, dulu kita masih ingat, dia melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Di mana dunia internasional mengatakan bahwa akhirnya Netanyahu itu kalah dengan melakukan gencatan senjata. Dan ini kan kemudian menimbulkan tekanan di kelompok sayap kanannya Israel. Karena secara umum, Netanyahu itu kan berhasil meraih kursi Perdana Menteri, itu kan dukungan partai-partai politik Yahudi Ortodoks yang ada di sana. Yang mereka sangat kecewa, kenapa kok Netanyahu gencatan senjata? Itu adalah bentuk kekalahan kepada kita. Akhirnya kan nggak lama, kemudian itu kan dibatalkan, di-cancel sama dia. Dia melakukan serangan lagi kepada Palestina, melakukan serangan lagi kepada Gaza, dan kemudian sampai sekarang kan itu selesai. Nggak ada gencatan senjata. Bahkan tidak hanya gencatan senjata itu batal, itu kan diblokade kemanusiaan sama dia. Artinya menurut saya ini potensi eskalasi bisa saja lagi kembali terjadi, walaupun ini misalkan sekarang sedang tiarap di antara keduanya, tapi kita bisa memprediksi dari pola-pola sebelumnya misalkan. Kalau kita lihat gencatan senjata Israel dengan Hamas ataupun faksi-faksi pejuang Gaza, itu akan sangat mudah nanti dibatalkan sama dia. Akan mudah sangat dilanggar oleh mereka. Oke. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Pizarro, ini masih ada kartu yang dipegang oleh Netanyahu. Kalau dari sudut pandang Pak Nanto ini bagaimana melihatnya? Untuk bisa agar situasi ini tidak semuanya berada di tangan Netanyahu, siapa yang seharusnya mengawasi? Apakah Amerika Serikat ini berperan dalam hal ini? Ya, pertama yang perlu kita ingat bahwa sejak konflik Gaza meningkat, krisis tatanan global itu meningkat. Sudah tidak ada lagi yang dikatakan dapat dipercaya. Dan terakhir ini, saya rasa yang paling menohok adalah krisis kepercayaan terhadap IAEA, badan yang mengawasi NPT, bahwa Iran sudah punya inisiatif baik untuk melakukan perundingan inisiatif nuklirnya, itu disabotase oleh Israel. Dan artinya apa yang ketika IAEA tidak menyatakan suara tegas apa yang dilakukan Israel ini membahayakan, itu adalah sebuah bentuk kemunduran lagi terhadap norma-norma internasional. Itu satu. Dan saya sepakat bahwa problem Israel ini selalu melihat bahwa ketika Iran akan menjadi lebih diterima di masyarakat internasional, ini sebuah ancaman buat Israel. Dan ini bukan kali ini saja terjadi. Iran dan Amerika sebenarnya sudah punya potensi untuk kemudian berunding. Ini bahkan sejak tahun 90-an ketika Iran sebenarnya masih berambisi untuk mengembalikan dana yang dibawa Pahlavi ke Amerika, sampai kemudian persoalan nuklir ini. Tapi selalu potensi bahwa Iran dikulitkan ini adalah kepentingan Israel. Dan Israel dalam hal ini juga berpeluang untuk menutupi kejahatan perang mereka di Gaza. Artinya dalam rentang waktu menjelang 12 hari kemarin, kita juga melihat ada perubahan di negara-negara Teluk, ada perubahan di masyarakat internasional, walaupun Israel masih mendapat dukungan di elit barat. Tapi ini yang kemudian ingin diselamatkan oleh Netanyahu. Dan perlu kita catat yang mungkin masih belum dibahas tadi adalah Trump sendiri bermasalah secara domestik. Dia menyerang tanpa persetujuan Kongres. Secara konstitusi ini sebenarnya peluang untuk di-impeach. Kita lihat nanti bagaimana Trump menjadi kancil di politik Amerika. Oke, tapi kalau melihat posisi dari Amerika Serikat atau Trump ini, bisa nggak dikatakan sebagai pihak yang menjadi penengah mengenai terwujudnya perdamaian antara Iran dan juga Israel? Tidak. Bagaimana Anda bisa percaya orang yang tadinya mau berunding, membiarkan orang yang menyerang, terus dia membom? Padahal ada IAEA di sana. Buat saya, Trump juga bagian dari lakon yang tidak jelas ini, seperti itu. Oke, baik. Saya mau bahas mengenai kekuatan antara Iran dan juga Israel, walaupun memang sudah dalam situasi gencatan senjata, tapi kita ingin menimbang mengenai kekuatan antara keduanya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Menarik sekali perbincangan kita ketika jeda iklan tadi menimbang-nimbang mengenai kekuatan Iran dan juga Israel. Mungkin pertanyaannya saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, sebetulnya strategi yang diterapkan Iran, strategi perang yang digunakan oleh Israel dan juga Iran saat ini, itu apa yang menarik untuk kemudian dianalisa? Jadi setiap negara, baik Iran Israel punya objektif. Level taktikal apa, level operasional apa, level strategik apa. Untuk Iran, yang penting itu strategi satu adalah kemampuan pertahanannya untuk menahan serangan. Kedua, kemampuan penyerangannya. Ketiga, uranium, pengayaan program nuklirnya. 3 poin. Israel, satu adalah survival Israel. 2, menghancurkan nuklir Iran. Ketiga, menghancurkan pimpinan garda revolusi. Dan nanti lihat efeknya. Itu menurut dia adalah center of gravity ini. Tapi apa yang terjadi adalah betul Israel berhasil secara taktikal menghancurkan pertahanan udara Iran, membuat Iran nggak bisa terbang, rusak atau nggak bisa terbang ataupun nggak berani terbang, dan dia bisa membunuh pemimpin garda revolusi. Namun dia juga gagal untuk menghancurkan uranium. Dia minta bantuan Amerika dan Amerika pun membantu. Tapi pada saat membantu pun sampai sekarang ternyata dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika sendiri menyatakan itu tidak berhasil. Oke. Sisi lain Iran betul dia kalah dalam dominasi udara dia, tapi dia dianggap berhasil menghancurkan pertahanan udara Israel. Dia dianggap berhasil mempertahankan pengayaan nuklirnya. Artinya Iran itu, Israel itu hanya menang di tactical dan operasional. Strategik objektifnya gagal. Di sisi lain, Iran malah strategik objektifnya berhasil. Membuat Israel seolah-olah lemah. Meskipun Israel berhasil menangkis 90%, tapi 10% sudah cukup membuat Israel itu malah kalah. Akhirnya, dan juga pada saat perang itu dimulai, Iran itu sudah bekerjasama dengan banyak stasiun televisi Al Jazeera untuk akhirnya dalam kesimpulan dari segi perang informasi, Iran itu menang. Karena pada akhirnya nuklir nyatakan tidak hancur, sanggup menyerang Israel, pertahanan udara ini mati ini itu nggak masalah. Kan jawabannya lihat, mati syahid adalah Tuhan kami. Artinya it doesn't matter, itu nggak ada masalah. Akhirnya yang dianggap kemenangan bagi Israel itu hanya masalah taktikal operasional, membuatnya tidak operasi. Tetapi di sisi lain, Iran berhasil mendapatkan keuntungan besar untuk dapat citranya naik. Dia pembela Palestina, paling oke, semua banyak yang mendukung dia, dan yang paling penting adalah masih intact. Pada saat nanti dimulai perundingan, dia udah mulai dari masih tidak hancur, tidak dimulai dari program nuklirnya hancur. Karena terbukti masih jumlah uranium pengayaan itu masih berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun. Oke, tapi kalau sebelumnya kita juga perhatikan bagaimana kemudian rudal dari Iran ini berhasil menghancurkan Iron Dome yang milik Israel ini. Apakah memang ternyata Israel tidak menduga Iran memiliki kekuatan yang melebihi apa yang dia kira sebelumnya? Objektif daripada Israel adalah pada saat nanti membunuh pimpinan garda revolusi, pada saat membunuh nanti kan akan kehilangan pimpinan, akan kehilangan kendali, dan mereka merasa sudah tahu peluncur-peluncur di mana. Tapi ternyata mereka intelijennya gagal untuk mendeteksi, akhirnya peluncuran tetap berjalan. Nah, akibatnya tetap masuk serangan. Dan yang paling terakhir sebelum ini berakhir, Iran menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu rudal Kyber 1,5 ton beratnya, dan dia punya multi warhead. Jadi pada saat meluncur ke bawah, alih-alih hanya satu warhead, tapi dia bisa pecah jadi beberapa warhead, dan ini membuat sangat sulit intercept, dan itu pasti mematikan di bawah, dan ini harus di stop perangnya. Semua butuh stop, Israel butuh stop, Iran pun butuh stop biar dia bisa bernapas lagi. Amerika juga nggak mau menginginkan akan lebih malu lagi kalau Israel lebih hancur lagi kondisi Tel Aviv gitu. Dan Amerika juga nggak mau kehilangan kesempatan menjadi mau berhenti nih perundingan nuklirnya, karena sebetulnya Amerika tuh pengen sekali dekat dengan Iran. Ingat, Jepang, Jerman tuh musuh Amerika, sekarang kayak apa dekatnya? Iran itu potensial jadi teman dekatnya. Sekarang musuh, tapi Iran tuh lebih menguntungkan dijadikan teman bagi Amerika daripada negara-negara yang lain. Faktanya itu, karena pada saat perang Irak dulu, Iran dibantu oleh Israel, Irak dibantu Amerika. Kenapa? Semuanya untuk menggantikan rezim di Iran. Kenapa? Karena ingin berteman. Jadi menggantikan rezim itu karena ingin berteman, bukan karena ingin menghabisi, tidak. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, Mas Pizarro. Ini menyebut apa yang disasar oleh Israel ini adalah
fasilitas nuklir. Iya. Sampai saat ini apakah fasilitas nuklir yang disasar oleh Israel, begitupun Amerika Serikat juga ikut campur ya, menyasar yang katanya fasilitas nuklir ini. Apakah memang fasilitas nuklir itu memang sudah hancur, sudah tidak ada, musnah atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat dari laporan dari Badan Atom Energi Internasional itu tidak kita lihat ya bahwa ada kerusakan yang berarti atau ada fasilitas uraniumnya Iran di Fordo itu yang kena. Berbeda dengan Nans ya. Nans, fasilitas nuklirnya Nans ketika dibombardir oleh Israel itu memang Iran mengakui ada kebocoran. Tetapi yang terakhir yang terjadi di fasilitas Fordo ini kita tidak melihat ada bukti-bukti yang valid bahwa ini mengalami kerusakan yang berarti. Saya lihat ini lebih pada pesan simbolisnya Amerika, gitu ya. Ini pesan simbolisnya Amerika bahwa Amerika ini bisa juga melakukan serangan yang sangat kuat terhadap fasilitas Fordo. Ini kayak semacam serangan DP lah bahasanya kayak gitu ya. Serangan awalannya kalau memang ini Iran kemudian melakukan eskalasi lebih tinggi, perang ini akan lebih besar. Tetapi saya lihat di sini malah kredit bagi Netanyahu menurut saya. Ketika ada orang nanya siapa sih yang menang antara Iran dengan Israel, saya katakan Netanyahu. Ya, Netanyahu mungkin untuk pertama kalinya dia bisa menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran. Yang itu sebenarnya kan upaya Netanyahu untuk melakukan menyeret Amerika, menyerang Iran itu kan udah dilakukan sejak era George Bush. Ketika Netanyahu itu juga saat itu berkuasa. Ketika George Bush misalkan melakukan serangan terhadap Irak dan berhasil menjatuhkan Saddam, itu kan Israel mendesak agar diteruskan ke wilayah Iran. Tetapi kan kemudian George Bush itu kan menimbang-nimbang ulang bahwa alasan Israel bahwa Iran memiliki fasilitas bom nuklir itu kan belum ditemukan di eranya George Bush. Ini kemudian nanti berlanjut di eranya Obama. Obama kan juga kena lobby-lobbynya Netanyahu bahwa ada upaya dari Tel Aviv untuk meyakinkan Washington bahwa Iran memang sedang membangun fasilitas uranium yang kemudian berwujud kepada bom nuklir. Tetapi lagi-lagi Washington saat itu kan, saat eranya Obama, itu kan tidak sampai pada kesimpulan bahwa dia memastikan dari pihak intelijennya, penelitian dari PBB, dan kemudian ukuran yang sudah dilakukan oleh Amerika itu kan tidak menemukan. Baru kali ini di eranya Trump, ya Netanyahu itu berhasil ya menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran, walaupun memang serangan itu sekalinya masih terbatas. Padahal sebelumnya belum sampai kesimpulan dan juga belum dinyatakan apakah memang benar begitu. Iya, ini kan menariknya, ini kan sekarang bagian dari upaya Netanyahu mensabotase upaya negosiasi perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita masih ingat Mbak Vena, sebenarnya kan beberapa hari sebelum terjadi serangan itu kan antara Steve Witkoff, utusan Donald Trump untuk bidang Timur Tengah, dan Menlunya Iran Abbas Arghachi itu kan udah ada kesepakatan kita akan melakukan perundingan 4 kali ya tentang perundingan nuklir di Italia dan di Muscat di Oman. Ya, Oman itu kan negara tetangganya Iran, dan kemudian dia bersedia menjadi tempat untuk negosiasi. Artinya ada upaya-upaya antara Teheran dan juga Washington ya untuk melakukan negosiasi yang lebih serius ya ketika pihak Iran sudah membuka diri untuk melakukan perundingan lah yang sebelumnya kan sama Donald Trump itu sempat dicabut, sempat dibatalkan. Ya, ini kan sebenarnya di eranya Obama sudah dimulai tetapi sama Trump tidak dilanjutkan. Tetapi Netanyahu ini paham, dia ingin mensabotase ini. Ya, akhirnya Netanyahu melakukan serangan kepada Iran dan ini berhasil menyeret Amerika. Dan mereka Mbak Vena, ini juga ada Netanyahu ini juga bagian dari upaya juga untuk mengalihkan perhatian dunia internasional terhadap semakin tingginya dukungan terhadap Gaza. Kita ingat beberapa hari sebelum serangan Israel ke Iran, itu kan ada 2 gelombang aktivis kemanusiaan yang benar-benar menampar Israel. Pertama gelombang kapal Medlin, dari Catania ada 12 aktivis kemanusiaan, salah satunya Greta Thunberg, anak muda, energik, aktivis lingkungan, jadi yang mengatakan tidak ada keadilan lingkungan tanpa keadilan sosial di jalur Gaza. Berhasil itu mendapatkan kredit dunia internasional berdecak kagum dan tekanan terhadap Netanyahu. Hingga akhirnya mereka kemudian dihentikan paksa, diculik ke Tel Aviv dan dideportasi. Dan ada juga konvoi keteguhan dari wilayah Afrika Utara yang berbondong-bondong untuk masuk ke Gaza. Seperti itu. Saya mau ke Mas Nanto. Mas Nanto, ini kan di tengah-tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Bisa nggak sih kemungkinan adanya skenario yang kemungkinan akan dimainkan oleh Amerika Serikat sendiri? Ya, pertama yang perlu dicatat, yang mungkin terlupa adalah saya nggak ngerti apakah benar Trump tahu di situ ada nuklir atau tidak. Kalau ada nuklir di bom, radiasinya akan membahayakan. Itu yang tidak pernah dibahas. Dan di sini saya rasa Trump itu kehilangan kredibilitas yang sangat. Tapi lagi-lagi nih, seperti saya katakan tadi, IAEA, Badan Atom Internasional itu kan berada pada posisi yang mungkin dalam rentang panjang sejarahnya paling powerless. Dia sudah mengatakan tidak pernah ada solusi nuklir itu dengan dibom. Ini satu-satunya dilakukan oleh Trump.
Terus kemudian orang bertanya, ada nuklir atau tidak? Pertanyaannya bukan begitu. Berapa radiasinya keluar? Nah, ini yang tidak dibahas. Dan sekarang, kalau buat saya, memang Trump dalam posisi yang cukup unik. Dalam arti, dia yang melakukan kesalahan, tapi kemudian dia melakukan saya lah pahlawan, kan gitu. Ini yang kemudian dalam dunia internasional pun didukung oleh sikap dari Uni Eropa atau Sekjen NATO juga. Sekjen NATO menyatakan bahwa apa yang dilakukan Trump itu benar. Kanselir Jerman mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah dirty works yang kami tidak perlu lakukan. Ini adalah kekonyolan bahwa ada sebuah tataran internasional yang memungkinkan persoalan nuklir itu diselesaikan secara damai. Setiap negara punya hak untuk mempunyai ambisi nuklir sipil, tapi kemudian dihambat dengan cara-cara yang justru jauh dari sipil. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan ke depannya, justru apakah semakin tit for tat? Artinya kemarin Amerika sudah melakukan persoalan perdagangan dunia. Sekarang pada persoalan nuklir. Dalam rentang Trump yang baru mulai berawal ini, entah konvensi internasional apalagi yang akan ditabrak. Itu yang justru harus saya tanyakan sih, Mbak. Oke, menarik ya kalau kita membahas mengenai nuklir yang kemudian disasar oleh Israel, kemudian juga didukung oleh Amerika sendiri dan disebutkan harusnya memang ada radiasi ketika fasilitas tersebut ini diserang begitu, tapi ternyata tidak ada buktinya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Mas Nanto ya, karena sebelum jeda ini pembahasannya masih sama Mas Nanto. Mas Nanto, sebetulnya apa sih yang ditargetkan oleh Israel ini ketika sebelumnya menyerang Iran dengan alasan menyerang fasilitas nuklir di Iran begitu. Tapi setelah kemudian sudah diserang, apa kemudian yang diinginkan oleh Israel endingnya? Ya, Israel ini kan berkecamuk nggak lepas dari Palestina ya. Sudah 48 tahun dan saya rasa pasca dengan Gaza ini, Gaza ini, kelebihan Gaza yang mungkin tidak pernah dilakukan adalah berhasil merontokkan narasi Israel sebagai sebuah negara. Dan ini banyak diterima oleh kalangan luas, bukan saja selama ini yang dianggap pendukung tradisional Palestina, tetapi juga masyarakat-masyarakat dari negara-negara Eropa dan Amerika melihat bahwa perjuangan Palestina ini adalah sebuah perjuangan kemanusiaan, anti kolonial, yang juga banyak dipahami sebagai sebuah elan baru. Dan Israel seperti kehilangan narasi, dan saya rasa paling sederhananya seperti tadi dikatakan bahwa sudah ada aktivis di Mesir, ada yang datang dengan kapal, belum lagi juga di sosial media kita melihat narasi itu, strategi komunikasi mereka juga banyak kebuntuan. Saya rasa serangan ini adalah salah satu bentuk pengalihan dari konflik di Gaza di satu sisi, dan kemudian target keduanya jelas, membuat Iran tetap berada pada posisi terisolir, gitu. Karena keuntungan Iran terisolir adalah Israel akan bisa menjaga supremasinya, dan itu saya rasa yang tercapai hingga saat ini. Dan Iran juga pada posisi sekarang adalah berusaha tidak melanjutkan, dan kalau dari kebanyakan masyarakat internasional kita tahu, umpamanya negara-negara BRICS itu kan mengecam. Artinya sebenarnya kita bisa melihat narasi lain bahwa persoalan ini adalah persoalan pelanggaran konvensi internasional paling mendasar, bahwa serangan terhadap negara lain adalah sebuah kejahatan, dan ini yang tidak pernah dibahas. Dan saya rasa kita harus tunggu bahwa apakah Israel bisa keluar, seperti kebanyakan impunitas terhadap Israel ini akan kembali terjadi atau tidak. Itu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Pizarro. Ini kan sedang gencatan senjata, tapi keduanya ini malah saling klaim kemenangan, baik itu Iran dan juga Israel. Apa sebetulnya yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua negara ini? Iya, kedua negara ini kan sebenarnya punya problematik di internal masing-masing ya. Misalkan di Iran kita mengetahui itu juga sebenarnya tekanan ekonomi begitu sangat kuat, krisis begitu sangat kuat, ya demonstrasi itu juga berlangsung di sana gitu. Artinya ini selain ada faktor problem domestik di internal Israel, ini juga ada di internal Iran. Yang ini juga sebenarnya ini kan upaya Iran juga untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok yang ada yang masyarakat yang ada di Iran, dan juga ini juga bagian dari cara Iran itu untuk melakukan market dia di Timur Tengah sebagai pihak atau dunia yang berani menantang penjajah. Tadi yang sama dalam konteks Israel ini yang lagi menarik, bahkan nih Mbak Vena ya, ini kan lagi ada kontroversi undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks.
di internal Israel gitu. Karena kan sejak era Ben Gurion tahun 48 ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara haram, itu kan kelompok Yahudi Ortodoks ini seperti setengah dewa. Dia tidak boleh disentuh. Dia sebagai tokoh spiritual dan dia tidak dibebankan wajib militer. Problematikanya sekarang Israel itu kan setelah 2 tahun perang melawan Hamas itu kan mengalami krisis internal militer juga. Dan dia akhirnya banyak sekali orang-orang sipil di sana kayak guru, kemudian pedagang itu disulap dan menjadi tentara. Yang artinya ini dia bukan tentara asli, dan kita melihat ya dalam beberapa waktu hari ini aja Hamas kemudian merilis ada 4 tentara Israel yang tewas dalam perang di Khan Yunis. Kita bayangkan, dan itu juga banyak di antara mereka itu tentara cadangan. Dan akhirnya sekarang di Israel itu kan ada upaya untuk menyeret Yahudi Ortodoks itu untuk ikut wajib militer. Problematikanya ialah beberapa partai-partai Yahudi Ortodoks mendukung Netanyahu itu dia mengancam kalau sampai undang-undang ini ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah, mereka akan mencabut dukungan terhadap Netanyahu. Yang otomatis Netanyahu karena ini sistem parlementer Israel itu akan jatuh. Karena suara dia sangat tipis sekali di parlemen, nggak begitu sangat kuat gitu. Jadi ini ada bagian juga dari upaya untuk untuk kemudian keluar dari tekanan-tekanan domestik. Makanya kan Israel mengklaim kemenangan, Iran juga mengklaim kemenangan. Ya walaupun kita juga bisa melihat ya serangan yang dilakukan Iran pada hari ini kan juga memberikan dampak yang sangat besar. Ada beberapa fasilitas pertahanan, fasilitas strategisnya Israel yang juga kena. Yang kemudian kan dunia ini akhirnya menggambarkan bahwa Israel itu mengalami apa yang seperti yang terjadi di Gaza atau seperti di Lebanon. Kemudian problematikanya sekarang Iran ini ialah beberapa proksi dia udah nggak begitu kuat, gitu ya. Problematikanya ya untuk perang panjang ya. Misalkan gini, Hizbullah sekarang yang itu sebenarnya proksi utamanya Iran di Lebanon itu kan nggak begitu terlihat cawe-cawe dia dalam perang Iran melawan Israel ini. Kenapa? Dia juga babak belur dalam konflik melawan Israel. Dan sekarang problematika Hizbullah itu mendapatkan kepercayaan domestik di Lebanon. Karena kan dia bukan faksi mayoritas dia di Lebanon. Apalagi sekarang di pemerintahan baru Lebanon sekarang, itu kan Perdana Menteri Nawaf Salam, itu mantan hakim ICC, itu membuat pemerintahan yang harmoni. Jadi semua oposisi segala itu dapat tempat. Dan ini juga menjadi pergelutan Hizbullah untuk mendapatkan tempat di Lebanon. Saya mau ke Pak Agung kalau begitu. Masih soal klaim kemenangan antara keduanya. Baik itu Israel ini mengklaim telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran pun juga sama, ini mengklaim bahwa telah membuat Israel ini mengaku kalah atas perang melawan Iran ini. Apa sebetulnya yang terjadi antara keduanya menurut Anda? Perang informasi didukung oleh perang secara fisik, perang secara kinetik, perang militer, dan didukung juga oleh perang ekonomi dan perang yang tidak kelihatan, yaitu mungkin perang intelijen. Nah, yang terjadi adalah sekarang itu di dunia ini, orang itu hanya menonton, membaca, melihat website atau melihat channel yang menarik dia, yang sesuai dengan hatinya. Orang tidak akan melihat lagi channel yang berimbang, pasti dia cari channel yang nggak berimbang, yang dia suka. Nah, ini perlu dipertahankan. Makanya semua gerak tindakan, ucapan, narasi yang ditampilkan oleh media, baik yang berafiliasi atau tidak, itu menampilkan segi kemenangan sini, mengurangi segi kekalahan, meningkatkan segi kemenangan, dan ini semua mendapatkan suplai informasi dari operasi militer itu. Kalau dibaca yang barat, wah itu pasti membesar-besarkan kehancuran ini, tetapi di sisi Iran pendukung Iran pasti membesar-besarkan juga kebesaran ini. Namun tetap bagaimanapun juga karena penduduk dunia lebih banyak yang tidak pro Amerika, maka lebih banyak orang yang melihat Iran itu sebagai pihak yang kecil seperti Goliat melawan David, dia seperti Davidnya. Jadi selama ini Israel itu menjadi David melawan Goliat. Sekarang kebalik, malah sekarang Iran secara itu. Nah, itu adalah sosok yang oke banget dalam dunia sebagai pihak yang lemah menyerang yang kuat. Nah, sekarang masalahnya lagi masing-masing kan memiliki masalah dalam negeri. Israel sendiri kan dalam negerinya dia sebetulnya belum selesai nih. Karena sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang dia masih isu-isunya kan masih isu-isu bagaimana Israel survive, dan justru malah pemerintah itu pasti isu domestiknya adalah bagaimana agar pendukung garis keras yang ingin Israel itu seluruh Israel itu milik dia, tidak ada tempat orang Palestina. Pendukung terbesarnya di Amerika namanya AIPAC, yang mana AIPAC itu hampir selalu mendukung hampir semua senator ataupun perwakilan dari DPR-nya Amerika, Senat dan perwakilan itu yang dibantu dengan secara ekonomi atau dibantu secara sumbangan. Akhirnya itu yang malah tidak menginginkan, dianggap bahwa kalau Palestina itu merdeka nanti Israel malah gagal, jadi perjuangannya gagal, dan Palestina itu ada orang-orang jahat yang mewakili Nazi itu gimana, padahal ya tidak. Nah, itu akibatnya konflik Palestina ini akan membuat situasi sebelahnya tidak aman, tidak nyaman, dan jadi kisruh di mana-mana.
Padahal gampang kan, tinggal dimerdekakan, mungkin persemakmuran Israel Palestina selesai, nggak ada masalah. Tetapi justru itu yang tidak dimaui. Kenapa? Karena Israel didirikan dengan kebutuhan atau dengan merasa tidak aman akibat ini. Mereka ingin kembali ke 3.000 tahun yang lalu, saat seluruh semenanjung Sumeria itu udah di bawah Yahudi, ya, yang klaim yang juga patut dipertanyakan. Nah, itulah akal muasalnya sebetulnya adalah politik domestik Israel dan politik domestik Amerika dengan pendukung-pendukung Israel. Itu akar masalahnya yang itu harus diselesaikan. Apapun itu nanti Amerika tetap memadam kebakaran, Israel akan konflik dengan negara lain, karena negara lain juga menggunakan isu Israel-Palestina sebagai mungkin eksis bagi masing-masing partai politik di negeri masing-masing. Karena benar juga mereka tidak bisa mengabaikan orang Palestina yang orang Arab juga. Israel Iran bukan orang Arab loh tuh, tapi kan dia semacam solidaritas entah dari agama ataupun terjajah ataupun solidaritas lainnya. Oke. Itu yang masih sekarang terjadi. Oke, saya mau ke Mas Nanto, mau melihat dari kacamata Mas Nanto, mungkin ini kan gencatan senjata tengah berlangsung, tapi saling klaim antara keduanya ini ada kekhawatiran makin memanaskan situasi antara Iran dan juga Israel ini. Apa sih yang seharusnya dilakukan agar tidak kembali gencatan senjata ini selesai dan terjadi konflik kembali antara keduanya? Ya, tadi kan sempat ditanyakan juga soal siapa yang bisa juru damai gitu. Saya melihat malah sebenarnya harusnya Oki atau mungkin negara-negara BRICS, walaupun istilahnya Cina, karena justru mereka lah yang selama ini relatively clean gitu loh, ya kan? Compare to Trump yang sudah tangannya kotor dengan 3 serangan itu gitu kan. Sebenarnya tawaran dan salah sebenarnya kenapa kemarin juga saya katakan ketika Iran menyerang markas Amerika di instansi militer di Qatar, itu juga dibarengi pesan bahwa ini bukan untuk saudara kami di Qatar. Artinya ada semacam kenyataan bahwa kalau sampai kemudian Israel berlebihan, ada semacam solidaritas Islam di situ. Oki bisa bersuara, tapi Oki tidak bersuara. Dan ini juga walaupun lemah, buat saya ini justru di tengah kebangkrutan IAEA, Amerika yang makin turun kredibilitas, NATO juga tidak ini, Eropa sudah. Artinya Israel dengan Gaza dari ini menunjukkan kebangkrutan liberal international ordernya Barat. Harusnya negara-negara lain bisa mendorong sebuah tatanan baru yang memang kepercayaan terhadap bahwa dunia internasional itu bisa dikelola secara bersama. Oke, baik. Gitu. Kita terus memantau ya, dan juga kita nantikan update terus informasi terbaru bagaimana jalannya konflik antara kedua negara yang saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata. Terima kasih banyak atas analisa luar biasanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Pizarro, Pak Agung, terima kasih juga Mas Nanto sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Teror ancaman bom mengguncang pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air 2 kali beruntun dalam sepekan. 2 kali pula, pesawat terpaksa mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Teror pertama terjadi pada Selasa 17 Juni 2025, menyasar pesawat Saudi Airlines yang telah lepas landas dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju Jakarta, membawa 442 jemaah haji. Sebuah surat elektronik atau email yang dikirim oleh pelaku tak dikenal diterima pilot pesawat yang isinya ancaman akan meledakkan bom. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Hanya berselang 4 hari, yakni Sabtu 21 Juni 2025, ancaman serupa datang lagi. Kali ini mengusik pesawat Saudi Airlines rute Jeddah Muscat Surabaya yang mengaku 376 jemaah haji. Ancaman dikirim melalui email yang diterima petugas Air Traffic Control atau ATC di Jakarta. Seperti yang pertama, ancaman kedua pun tak terbukti. Tim gabungan yang melakukan penyisiran setelah pesawat mendarat darurat di Kuala Namu tidak menemukan bom maupun material peledak. Meski sebatas ancaman atau hoax, namun sudah seharusnya pemerintah kita tidak membiarkan kasus itu berlalu begitu saja. Aparat harus bisa menjawab siapa pelaku dan apa motifnya di balik tebar teror fiktif itu. Pentingnya juga melakukan asesmen menyeluruh terhadap motif dan latar belakang pelakunya ini ya.
Apakah ini itu bagian dari pertanyaan yang memang harus dijawab gitu ya. Aksi apakah ini bagian dari aksi terorisme sistemik atau justru perbuatan individu yang bersifat iseng mencari perhatian atau bahkan ini dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan. Ini kan juga belum tahu kita. Jadi saya kira pemahaman yang tepat terhadap motif itu akan menentukan strategi penanganan yang lebih proporsional. Jika dilihat dari pola pelaku mengirim teror, apa kesimpulan awal dari aksi tersebut? Itu sudah indikasi bahwa ini bukan sekedar orang iseng, tapi memang betul-betul melakukan teror terhadap Indonesia. Karena yang disasar adalah penerbangan Saudi yang membawa jemaah haji dari Indonesia. Kalau yang sasarannya ini adalah Saudi, dia tidak akan secara spesifik memilih yang rute Indonesia karena Saudi itu kan terbang kemana-mana. Tapi ini 2 kali dan 2 kali adalah penerbangan Saudi ke Indonesia. Dan kenapa yang diancam itu Saudi? Karena juga itu akan memberikan expose. Jadi ini benar-benar merupakan suatu tindakan teror terencana yang sasaran utamanya adalah Indonesia, tapi dengan harapan mendapatkan expose internasional. Lantas, apa langkah aparat kepolisian? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri telah mulai melakukan pelacakan dari email yang digunakan si peneror. Untuk itu, polisi menggandeng FBI. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lanjut. Nama yang dimaksud itu maksudnya? Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu udah ketahuan belum? Sudah. Dari mana? Dari negara mana apa dari? Ada di wilayah Saudi dan Dalam kasus ini, Polri sangat membutuhkan peran FBI untuk memburu dalang peneror yang mengganggu pesawat maskapai nasional Arab Saudi itu. Bukan sekedar teknologi ya, tapi regulasi. Saya kira ya lebih ke regulasi karena kan ya beberapa skema digital itu kan tunduknya pada bukan hukum Indonesia gitu ya. Misalnya nih Meta misalnya atau Google itu kan yang servernya ada di Amerika, ya tentunya bisa dikendalikan melalui sistem hukum di Amerika kan gitu. Sebelumnya, aparat berwenang juga menyebut bahwa ancaman bom berasal dari luar negeri. Informasi itu terlacak melalui email yang dikirim dan diketahui dari wilayah Bombay, India. Surat elektronik atau email tersebut menjadi alat bukti sangat berarti. Investigasi cyber pun terus berlanjut untuk memburu pelaku. Iya, email itu sebetulnya mudah dilacak ya. Pertama, email itu menggunakan platform apa? Misalnya kalau Google Mail itu akan kelihatan penggunanya, bahkan IP-nya di negara mana ketika membuat akun tersebut, bukan waktu kirim email ya, membuat akun tersebut menggunakan gawai apa, mesin identity-nya, mesin ID-nya apa, itu dapat dilacak sebenarnya. Beda kalau telepon begitu telepon ditutup udah sulit dilacak kan? Tapi telepon itu biasanya kalau ancaman per telepon itu dampaknya instan. Begitu telepon diterima, dijawab oleh operator, pesan tersampaikan, belum sempat melacak sudah ditutup lagi teleponnya. Di tengah upaya negara bersama FBI memburu pelaku teror di udara itu, kasus ini juga harus bisa dijadikan alarm bagi pemerintah kita. Sudah waktunya pemerintah memperkuat pengamanan digital, sehingga tak ada lagi yang bisa menembus, apalagi mengacak-ngacak pertahanan keamanan kita.
Pemirsa, polemik kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus berlangsung. Kami hadirkan fakta terbarunya untuk Anda usai jeda. Ya, pemirsa, para pelapor dari kasus dugaan tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, salah satunya dari Pradi Bersatu, ini mendesak Polda Metro Jaya untuk menaikkan status kasusnya ke tahap penyidikan. Lantas, akankah Polda Metro Jaya mengabulkan ataupun menjawab desakan tersebut, menaikkan ke tingkat penyidikan, dan apa pula yang membuat kasus ini cukup berlarut-larut di Polda Metro Jaya, dan bagaimana pula tanggapan dari TPUA, pemirsa? Malam hari ini kita akan kembali membahas polemik ijazah milik Joko Widodo ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Jemi Mokolensang, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Jemi, kembali ada di sini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Mas Aristo kembali mengawal perjalanan series dari kasus ijazah Pak Jokowi. Seru sekali, dan tentunya pemirsa membutuhkan penjelasan, dan juga bergabung bersama kita malam hari ini Bang Ade Darmawan, Sekjen dari Pradi Bersatu. Selamat malam Bang Ade. Terima kasih sudah bergabung. Pertama pasti kita ingin tahu dari Pradi Bersatu, kenapa kemudian nampaknya begitu bersemangat untuk mendesak Polda Metro Jaya menaikkan ke tahap penyidikan, Bang? Pertama yang kita mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa bukannya kita bersemangat atau apa, Mbak. Karena saya melihat gini, saya dari awal saya sudah sampaikan kepada beberapa media bahwa ini ada grand design. Ada grand design? Ada grand design yang apa memang, memang ada grand design yang dibuat, saya nggak tahu apakah itu Pak Roy atau siapapun, tapi saya sudah yakin betul bahwa ini adalah grand design. Kenapa grand design? Yang pertama tahapannya adalah ijazah. Terus lahir lagi skripsi. Entar lahir lagi, habis skripsi apa lagi nih? SMA. Yang menjadi kita melihat itu bahwa satu kesatuan, suatu peristiwa yang memang didesain sedemikian rupa. Kenapa? Sampai menyentuh ijazah ibu, MM-nya. Artinya dari grand design itu tujuannya untuk apa? Nah, bahwa ada penyerangan memang yang dilakukan oleh teman-teman Roy Suryo ini, CS, itu memang untuk menjatuhkan marwah dari Pak Joko Widodo gitu. Itu yang kami lihat. Terus kenapa kami mendesak? Kenapa saya jawab, bukan mendesak, tetapi kami lebih desak dikit. Kenapa? Karena memang bukan mendesak tapi desak dikit. Tetap ada mendesaknya berarti ya. Desak dikit aja. Jadi artinya biar proses ini cepat dilakukan. Itu yang pertama. Karena kalau bicara bukti, udah banyak banget, Mbak. Sampai sekarang ini itu sudah sampai ke SMA Negeri 6 ya, pemeriksaan Polda Metro, yang saya dapat informasi dari Polda Metro bahwa itu sudah semua dilakukan pemeriksaan. Nah, tunggu apa lagi gitu, ayo dong, ya kan? Jangan berlama-lama lah. Udah nanti ring tinjunya disiapkan di pengadilan. Nah, di sini kita kontok-kontokan. Sampai di situ dulu, Bang Jemi. Ini betul nggak sih ini punya grand design untuk menjatuhkan Pak Jokowi begitu? Itu tujuannya? Saya bantah itu. Tidak pernah ada di klien kami, tidak ada grand design yang dilakukan. Kalau tadi saudara Ade katakan dari Pradi Bersatu bahwa mereka dari ijazah, skripsi, KKN itu dari hasil penelitian. Mereka adalah peneliti. Salahkah seorang peneliti untuk meneliti? Meneliti ini untuk mengetahui? Mengetahui, karena kan dari pertama Pak Jokowi waktu dia masuk pertama dia bilang saya presiden IP 2. IP 2. Itu fakta di media dia katakan. Proses dari IP itu kan berlanjut KHS sampai dia sampai dia selesai. Selesai baru KKN. Untuk mencapai KKN itu kan dari Mabes katakan Pak Jokowi KKN tahun 83.
Tapi Pak Jokowi bantah, dibilang dia 85. Oke. Baru ijazah juga. Masuk Pak Kusmojo kan kemarin. Faktanya dibilang dia pembimbing skripsi, pembimbing akademi, dan itu sudah langsung dibantah, dipatahkan oleh Pak Kusmojo bahwa dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Jadi nggak ada green design, nggak ada itu salah menurut, nggak ada dari klien kami. Meskipun niatnya tidak menjatuhkan, tapi nampaknya yang dirasakan oleh pihak Pak Jokowi maupun juga relawan ini seperti menjatuhkan, Bang Jemi. Itu kata mereka, tapi faktanya ini namanya peneliti. Seorang peneliti itu, contoh Steve Jobs. Seorang yang punya Apple, dia yang punya Apple, dia bikin penelitian sampai dipecat. Sampai dipecat, akhirnya sekarang apa Apple berhasil kan? Jadi seorang peneliti. Beda Bang, Abang jangan bawa-bawa sampai ke Apple, terlalu jauh Bang. Terlalu jauh supaya tidak terlalu jauh sampai brand yang lain. Kita tunggu dulu, kita tahan dulu karena kita juga ingin tahu kalau ini sudahlah biar cepat saja di persidangan saja selesainya. Bang Aristo, ini yang perlu dilakukan memang. Apakah memang yang berlangsung di Polda Metro Jaya ini sudah terlalu lama atau memang sebetulnya masih ada proses yang harus dipenuhi begitu sehingga nanti bisa sampai ke tahap persidangan? Lama atau tidak saya tidak bisa komentari secara pasti ya, karena saya juga tidak tahu prosesnya di dalam itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menaikkan sesuatu penyelidikan ke penyidikan itu sebenarnya itu sederhana. Karena tidak ada sistem pembuktian yang kompleks di dalam hukum Indonesia, yang ada hanya gelar perkara. Dan saya selalu bilang standar pembuktian di Indonesia itu rendah karena prosesnya kuantitatif. Apa maksudnya kuantitatif? Menetapkan tersangka 2 alat bukti, memidanakan 2 alat bukti lagi, ditambah 1 keyakinan hakim. Artinya itu sederhana, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi prosesnya di dalam itu. Saya juga pernah bilang bahwa dalam konteks legal truth ya, kebenaran formal, 2 alat bukti itu sebenarnya sudah tercapai. Kenapa? Karena statement dari Barreskrim, otoritas 1. Statement dari UGM 1, foto-foto, bukti koran Pak Jokowi masuk, itu adalah kebenaran formal. Tapi saya selalu ingatkan, kebenaran formal tidak selalu sama dengan kebenaran aktual, yang disebut actual truth. Di dalam dunia yang ideal itu harusnya sama. Di dalam sistem hukum yang ideal itu harusnya sama. Kebenaran formal itu kan kebenaran yang didefinisikan oleh negara melalui hukum. Ya kan? Jadi negara memonopoli kebenaran itu. Ini benar loh. Kata siapa? Kata polisi, kata pengadilan. Tapi itu kan tidak selalu sama dengan kebenaran aktual. Yang dilakukan oleh Bang Jemi dan kawan-kawan ya dan kliennya ini adalah kebenaran aktual itu. Mencoba memberikan jarak. Kenapa? Karena pasal yang dituduhkan kepada kliennya Bang Jemi ini adalah pasal tentang ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada berita bohong. Esensi dari pasal ini adalah versi kebenaran yang mana? Apakah Bang Jemi ini, kliennya Bang Jemi tahu itu tuh betul palsu atau tidak? Ya. Apakah Bang Jemi sebenarnya nggak tahu itu palsu apa asli tapi seolah-olah mengatakan itu palsu? Itu yang menjadi topik sebenarnya penyelidikan dan penyidikan di Polda. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya sebenarnya apa sih definisi asli dan palsu itu? Karena definisi asli dan palsu itu dalam perkara ijazah ini ada beberapa probabilities. Apa probabilities pertama? Probabilities pertama, tuduhan yang paling ekstrim menurut saya adalah ini ijazahnya betul-betul palsu dicetak di pramuka. Asli, itu yang palsu, otentik, identik. Nah, ini kata-kata ini yang muncul di kemudian perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin ijazahnya dikeluarkan oleh otoritas, tapi cara mendapatkan ijazahnya itu tidak betul. Apa misalnya? Ya itu yang diserang. Nggak pernah ada KKN, skripsinya bodong, atau jangan-jangan nggak pernah kuliah. Ini kan probabilities ya. Saya bicara probabilities, itu yang kedua. Ada probabilities ketiga juga, betul-betul ada ijazahnya, tapi ijazahnya pernah hilang, kemudian dicetak lagi. Nah ini kan perdebatan. Yang keempat ya ijazahnya asli. Nah ini empat kemungkinan. Nah saya mau tanya sebenarnya, yang diserang itu yang mana? Apakah 1, 2, 3? Mungkin bukan diserang kali Mas Aristo, yang diteliti yang mana? Itu kan bukan diserang lah. Jadi kan untuk dari seorang mahasiswa sampai ada ijazah itu kan nggak ucuk-ucuk langsung, kan ada proses itu. Kalau di dalam pertengahan itu ada masalah, jadi tanda tanya, kok bisa ada ijazah nggak ada pernah kuliah misalnya. Hasil penelitian kliennya Bang Jemi ini mengarah ke yang mana? Ya, mengarah bahwa sampai saat ini di dalam proses antara dari mahasiswa sampai ijazah bahwa
ijazah berarti proses mendapatkan ijazahnya yang seharusnya. Jadi patut diduga palsu. Karena Tapi betul mahasiswa UGM menurut penelitian Bang Jemi setuju dengan Bareskrim. Mahasiswa, tapi kan apa diselesai kuliah tepat waktu atau itu yang didapat di lapangan di KKN-nya itu kan dapat. Jadi definisi palsunya yang baik, kita nanti akan mengetahui lebih lanjut ya definisi kemudian palsu yang seperti apa, identik atau asli seperti apa yang dimaksud. Mungkin Bang Jemi juga bisa menjelaskan ini. Jadi yang dimaksud oleh Bang Roy Suryo CS, kenapa kemudian menyatakan palsu atau asli ini dari mananya seperti tadi yang disampaikan oleh paling contoh Mas yang paling itu adalah waktu hasil lab screen Mabes Polri dibilangkan identik bukan otentik, beda kan? Identik beda dengan asli berarti. Beda karena dia ambil samplingnya dari teman-temannya ijazahnya Pak Jokowi. Nah, untuk itu kami dari berarti palsu semua. Berarti palsu semua dong. Tim pengacara itu meminta supaya ditindaklanjuti apa yang dibilang akan ada gelar perkara nanti yang didukung oleh Kapolri untuk kami mendukung apa yang diajukan oleh TPUA itu harus segera dilaksanakan supaya jangan bikin gantung gitu. Sepanjang ditunda akhirnya masyarakat jadi pecahkan di lapangan. Oke, betul. Nah, nampaknya ini semua pada setuju kalau soal timing, Bang Ade. Dari pihak Roy Suryo CS juga tidak setuju kok kalau ditunda-tunda karena ini jadi semakin gaduh begitu. Saya jelaskan dulu, bahwa ini ada 2 perkara yang berbeda. 2 plus 6. 2 plus 6 ya. Ya. 6 ini dijadikan 1, berarti ada 3. Perkara yang pertama adalah TPUA di Bareskrim, SP2 Lit dihentikan, clear. Itu kewenangan penyidik. Penyelidikan dihentikan kemarin. Dihentikan, namanya SP2 Lit kan, clear. Ya, kemudian UGM dan asal ini saya sampaikan ya, Mbak, bahwa penelitian Fuslab itu dilakukan itu detail. Jadi jangan salah informasi di sini. Itu ada uji kertas. Betul. Di situ ada uji tinta. Ya, dari kemudian material kertas, ijazahnya semuanya gitu itu kan? betul-betul profesional dan diteliti betul-betul oleh ahli. Dan disumpah, Mbak. Dalam menyatakan bahwa keaslian ijazah itu identik atau tidak. Itu yang pertama. Terus ini kasus TPUA. Clear ya? Yang kedua, ya, kasus laporan Bapak Joko Widodo sendiri. Di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Ya. Yang ketiga adalah kami 6 dijadikan 1. Sama Polda Metro. PMJ. Nah, kemudian ini yang bergulir. Nah, yang sering saya lihat baik itu di media sosial dimanapun ngobrol itu diarahkan ke 310, 311. Kalau itu mah semua juga mau berperkara begitu, Pak, Mbak. Artinya 310, 311 ahli bisa jelaskan bisa dilakukan penahanan 3. 310, 311. Ya. Tetapi yang kalau kami laporkan ya dia punya jurisprudensi. Jurisprudensinya sebentar. Saya jelasin sedikit lagi. Singkat ya. Ya. Bang Adi. Jurisprudensinya adalah 28 ayat 2. Itu 6 tahun. Itu ditahan itu dan kami pelapor meminta Polda Metro Jaya bila mana yang naik sidik adalah laporan kami yang 6 jadi 1, tahan. Kenapa begitu penting untuk menahan? Mas Aristo ditahan dulu karena kita ingin kemudian tahu responnya Bang Jemi. Bang, gimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ade? Klien kami itu udah siap. Kemarin kan waktu diundang klarifikasi. Nah, saya buka diundang klarifikasi mengenai pertemuan TPUA dengan dengan beberapa orang dan ternyata klien kami, Roy Suryo, si Rismon, sama Ibu Dr. Tifa tidak hadir di situ. Jadi misalnya saya yang mendampingi waktu itu Pak Rismon waktu di Polda. Dari 97 pertanyaan cuma berapa aja yang dijawab. Karena apa? Pertanyaannya klarifikasi mengenai pertemuan itu, tapi ditanya oleh penyidik waktu itu. Apakah Anda seorang ahli bisa meneliti ini? Kan nggak ada hubungan dengan pemanggilan klarifikasi, makanya default semua pertanyaan. Itu alasannya. Iya. Tapi jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesuai dengan kan namanya undang mengklarifikasi kan, mengklarifikasi. Lu jadi dianggap tidak sesuai. Tidak sesuai. Masa tanya klarifikasi A, tanya B. Ya nggak mungkin klien kami mau jawab sesuai dengan
sepengetahuan yang dia Oke. tidak tahu. Lalu materi penyidikannya berarti dianggap tidak ada yang kemudian sesuai dan tidak perlu dijawab begitu oleh karena pihak Bang Jemi. pertanyaan lain jawab lain dong. Jadi betul-betul nggak dijawab Pak ya? Oke. Ada dari 97 ya ada berapa yang dijawab yang berarti Tidak semua, Bang. Tidak semua, semuanya ada sekian besar tidak karena semuanya dijawab. pertanyaannya apakah saya mau saudara tanyakan ketemu, sama ahli apakah itu ada ketemu di Jogja, nggak ada hubungan padahal panggilan klarifikasi bukan masalah Oke. di Jogja. Aha. Apakah saudara ada ikut pertemuan TPU di satu stasiun televisi, ada pertemuan itu. Tapi pertanyaan berbeda-beda. Oke, Ya, baik. tidak ada. Mas Aristo, undangan klarifikasi ini kan termasuk upaya pihak kepolisian lah ya untuk melakukan proses penyelidikan itu. Ya. Artinya ketika ini juga belum naik ke tahap penyidikan, polisi juga masih berproses untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk mungkin melakukan klarifikasi lagi, begitukah? Ya, penyelidikan itu kan, jadi stepsnya penyelidikan. Ya, kemudian dia penyelidikan ini tujuannya, ini ada tindak pidana atau enggak sih? Betul nggak sih ada orang yang mencemarkan nama baik? Betul nggak sih ada orang yang fitnah? Ada orang yang fitnah digital gitu ya dengan undang-undang ITE. Nah, makanya diundang klarifikasi, saksi-saksi diundang. Setelah itu penyidikan. Penyidikan itu, oh ini sudah pasti ada tindak pidananya. Udah ada kejahatan nih. Gue tinggal cari siapa yang jahat. Nah, itu udah satu step. Itu yang didesak oleh Bang Ade. Coba dong penyidikan. Jadi Kalau sudah ada tahap penyidikan berarti sudah ada begitu siapa pelakunya, siapa yang kemudian bisa disasar, iya bisa enggak, pendakwa. bisa iya Oke. bisa enggak. Oh, bisa iya bisa enggak. Iya, jadi pertamanya yang penting ada kejahatan, memang tujuan penyidikan itu ujung-ujungnya cari yang jahat siapa. Oke. Cari yang mencemarkan siapa, Ya, cari yang memfitnah siapa. Itulah yang didesak Bang Ade. Tapi Nah, bisa saja tidak ada juga begitu. ada yang bisa aja yang penyidikan sampai sekarang tidak ada yang jahatnya ada. Cuma di perkara ini saya yakin karena ini perkara besar, kalau sudah naik ke penyidikan artinya beberapa step lagi, sedikit lagi cari yang jahatnya, tersangka. Itu yang disebut dengan tersangka. Ini yang didesak sama Bang Ade karena Bang Ade juga tadi saya lihat juga semangat untuk supaya dilakukan penahanan segera gitu ya. Bila-bila jadi tersangka, sudah ingin ada yang ditahan jadi gitu gini, kayaknya. iya, tadi saya lihat semangat pengen ada yang ditahan. Niatnya kesana ya, tapi bentar Bang Ade, dijawab niatnya nanti karena kita masih punya segmen selanjutnya. Ditahan saat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin malam semakin seru dibahasnya mengenai apa yang terus bergulir saat ini. Mas Aristo, ini polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini terus berkepanjangan. Ada silang pendapat. Apa yang membuat ini jadi berlarut-larut? Apakah juga pihak Polda Metro Jaya belum begitu yakin atau masih ada kendala dalam pembuktian? Ya, banyak faktor yang membuatnya berlarut-larut ya. Jadi pertama itu kan masih berproses ya, berproses. Dan sebenarnya sebelum lama, kalau dibandingkan perkara-perkara yang biasa ini belum lama. Ini baru 1,5 bulan ya kalau tidak salah ya. Ada perkara yang setahun aja nggak naik-naik penyidikan. Jadi ini belum lama dan saya yakin itu sudah ternyata kabarnya itu sudah melakukan penyelidikan intensif, sudah banyak yang dipanggil, pasti akan ada keputusannya. Dan prediksi saya naik ke penyidikan. Karena saya sudah bilang secara legal formal buktinya terpenuhi satu. Yang kedua, sistem pembuktian di kita itu kan rendah, jadi gampang saja menaikkan dari penyidikan ke penyidikan. Nah, apalagi perkaranya perkara besar begini, ya. Jadi bukti-bukti sudah dikumpulkan, memenuhi angka 2 itu kan gampang aja, nggak terlalu sulit. Dan itu sudah ditunjukkan di konferensi pers Bareskrim ada bukti-bukti yang lain. Lalu yang bikin lama apa, Mas Aristo? Kalau kemudian sepertinya dalam pembuktian juga tidak ada kendala serius, sepertinya begitu cukup mudah dalam melakukan pembuktian. Apa yang membuat ini lama, Mas Aristo? Harus hati-hati, karena semua sorotan kamera, mata ke sini semua. Saya aja udah diundang ke sini berbicara aja udah beberapa kali. Ya? Jadi harus hati-hati sekali. Dan yang kedua, ini kan melawan kliennya Bang Jemi ini. Melawan, tadi yang saya bilang, mencoba memberikan jarak antara klaim otoritas, yang saya sebut dengan kebenaran formal, dengan kebenaran aktual. Dan sah-sah saja dilakukan. Dan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi ada konsekuensinya. Kalau misalnya, ini kan saya pernah bilang, ibarat pertandingan sepak bola, ini sekarang misalnya 3-0. Kenapa saya bilang 3? Karena syarat menentukan tersangka itu kan 2 alat bukti. Tapi jadi masih saya ada bilang potensi 3. seri. Nah, ini sekarang lagi dilakukan upaya-upaya untuk membobol gawang. Menyamakan atau justru membalik keadaan. Iya, makanya kita lihat intensif kan, kesana kemari, ya menyambangi desa KKN-nya Pak Jokowi, kemudian skripsinya. Jadi ada serangan-serangan untuk menyamakan kedudukan. Nah, itu yang membuat analisa saya
mungkin polisi melihat juga nih. Oke. Dia harus Ya, hati-hati. betul, Karena yang betul. ini nggak pasrah, yang ini melawan dan melawannya full force juga. Oke. Artinya Aha. dia juga harus siap Aha. full force juga. Nah Oke. ini yang membuat perkara ini seru. Dan ini belum peaknya, saya setuju tuh. Oke. Belum klimaksnya. Oke. Karena klimaksnya nanti penetapan tersangkanya. Kalau Oke. ada itu baru klimaks. Oh, kalau ada akan dilakukan penetapan Kalau tersangka, ada. harus di-highlight ya. Ya, kalau kalau ada, ada, begitu. kalau Bang ada. Jemi, betulkah ini total football? Pokoknya full Ya. power menyerang begitu strateginya, kemudian mencoba menghadirkan kebenaran aktual tadi, Ya, begitu. satu fakta yang terungkap sekarang tuh Better Suryadi yang Better Suryadi, oke. kampus Pramuka. Ini kami juga minta kepada kepolisian untuk menyelidiki karena saat ini berita ini sudah kemana-mana sampai masyarakat sudah ternyata ada kampus di Pramuka. Ini fakta. Oke. Jadi itu tambahan fakta dan itu mereka berani memberikan kesaksian dan saksi-saksinya ada gitu. Oke. Itu tambah keyakinan kami bahwa ada dugaan patut diduga ijazah Pak Jokowi Jadi palsu. apa yang tengah berlangsung tidak menyurutkan Roy Suryo CS untuk tidak, menghadirkan tetapi kebenaran aktual itu tadi. aktual. Ini aktual loh. Oke. Bukan fiksi, fakta ini di lapangan Oke. bahwa sekarang kan sudah viral di mana-mana itu Better Suryadi menyatakan ada saksi-saksinya dan ada kaitkannya ke Wamendes itu kan. Ini fakta di lapangan. Oke. Dan masyarakat sekarang jadi bertanya-tanya. Saya sendiri di kelompok saya ada pro kontra. Oke. Ini banyak baik. pro kontra. Jadi itu dengan fakta-fakta yang ada saat ini muncul, bukan tidak mungkin akan. Tapi Oke. berikan kesempatan dulu. begini. Jangan Berikan kesempatan kita saya dulu, maaf. bawa ke sana. Oke. Inilah yang Bukan. saya bilang. Tapi yang- faktanya ini kan cerita fakta. Oke. Faktanya sekarang ada muncullah Better Suryadi mengatakan bahwa ijazah Oke. Pak Jokowi Baik. dibuat di Pramuka. Oke, Ini jadi ada fakta. bahan baru lagi untuk Ada bahan baru, diteliti iya, ya, diteliti. Bang Jemi ya. Namanya Oke, Bang penelit. Ade sekarang Jadi gilirannya. gini Oke. Mbak ya, kalau Better Suryadi hadir, ya kalau memang ini tidak ada green design, saya bilang tadi. Maaf, tidak ada green Iya, design. Sorry, sebentar Bergantian, Bang, oke. sebentar. Bang Gini, Jemi bergantian. Dia saya ngomong dulu, tadi Oke. mau dipotong nggak Oke, boleh. oke, Gimana silakan, sih? Bang Ade. Nah, jadi kalau saya bilang green design kenapa? Setelah adanya ijazah, kemudian adanya skripsi, kemudian desa KKN, yang semuanya buntu. Semuanya buntu. Oke. Kalau dia ketemu orang yang pas, oke. Nah sekarang mau dilarikan kepada Pak Kasmujo. Dia menyatakan bahwa saya bukan dosen skripsi. Pak Kasmujo menjawab itu secara emosional yang tidak menerima kehadiran orang lain Oke. pada saat itu. Oke, Bang Ade Apapun itu melihatnya dibereskan. seperti Iya. itu. Oke, maaf. Nah, terus kemudian, Oke, ditahan sebentar dulu, Bang Bang, Jemi. gini loh. Oke. Apakah Pak Kasmujo mau dihadirkan nanti di dalam persidangan? Apakah dia mau hadir untuk menyampaikan itu sebagai alat bukti penyelamat abang-abang kita ini kan? Kan begitu? Itu dulu. Nah, terus ini digiring-giring. Kalau aku bilang kenapa ada grand design? Ini udah meningkat. Bapak boleh lihat di media manapun. Roy Suryo sudah meningkat berbicara, itu sudah sampai pemaksulan. Tanda kutip Bang, ini klien abang saya, itu abang nggak campurin. Tetapi kalau kami lihat, itu kan nggak mungkin dia terus terang juga sama abang kan. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya pemaksulan Gibran. Oke. Nah, ini udah masuk Levelnya ke lebih ranah tinggi politik. lagi berarti. Iya, levelnya Oke. udah wah lagi. Apakah memang dia sudah siap seperti yang abang bilang kenapa harus ditahan? Apakah memang mungkin sudah siap mungkin Bang? Oke. Jadi maksud saya dia sudah siap untuk Baik. melakukan. Bang Ade, tapi begini kalau melihat levelnya sudah naik level lagi menjadi lebih tinggi, inikah yang menjadikan alasan Bang Ade dan juga teman-teman mendesak Polda Metro Jaya? Karena kalau menurut Mas Aristo, ini waktunya sebenarnya masih ada yang lebih lama, satu setengah bulan belum lama kok. Bang Ade belum dari terlalu bulan harus April. mendesak. Oke. April Bang, lebih duluan Oke. kami dari Bapak Joko Widodo. Karena nggak ada korelasinya kami. Kami tidak ada korelasi dengan laporan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Ini oke. kami sebagai praktisi untuk melaporkan itu karena melihat ada gini loh, jangan dipolitisi lagi deh. Gini, artinya grand design yang diciptakan oleh saudara Roy Suryo itu nampak sekali jelas kok. Ya kita ini bukan orang bodoh nonton media online, media televisi, digiring ke sana semua. Nggak selesai di sini, berlanjut lagi besok kata Pak Jokowi sendiri kan, aku lihat media juga nih. Ya kan karena kita nggak pernah berpapasan langsung.
Jadi jangan ada anggapan-anggapan lain lagi. Nah, maksud saya juga melihat di TV Pak Jokowi menyampaikan bahwa ntar KK, ntar KTP, surat tanah, gitu loh. Ini persoalannya, Bang. Oke, baik. Bang Jemi, gimana? Mungkin beberapa kali kesempatan kemarin sudah pernah dijawab, tapi mungkin boleh diulang. Nanti ke depan akan mencari seperti itu lagi, fakta-fakta baru lain, sampai KK, kemudian sampai yang lainnya. Masalah Pak Kosmujo. Pertama kan Pak Jokowi yang bilang, habis bilang dia ralat lagi. Jadi merekonfirmasi. Kedua, Mabes bilang masalah KKN tahun 83, ternyata dia bilang 85, berubah. Baru apa lagi? Kemarin juga disitanya apa namanya koran-koran yang di Solo. Sebenarnya apa yang harusnya disita? Menurut kami adalah yang harus disita itu ijazahnya. Ngapain belum ada yang naik Baik. Oke, baik, ditahan dulu Mas Aristo. Waktu laporan di Polda kemarin, jangan tunjukkan, harus Baik, kita coba tanya ke pakar hukum pidananya, Mas Aristo. Ini kan semua berhak memiliki hak untuk menghadirkan kebenaran formal, kebenaran aktual. Tapi nanti kemudian ketika ini naik ke tahap persidangan di pengadilan, bagaimana memberikan bobot dari kebenaran formal maupun aktual ini? Nah, begini, kalau di pengadilan itu klaimnya adalah menurut undang-undang ya, mencari kebenaran material, kebenaran asli. Tetapi kebenaran asli itu didefinisikan dalam sistem pembuktian 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Again, itu bisa berbeda dengan kebenaran asli. Nah, oleh karena itu sebenarnya hukum acara pidana kita memberikan hak tipis-tipis. Kenapa saya bilang tipis-tipis? Jadi katanya kita boleh mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, kenapa saya bilang tipis-tipis? Tetapi akses terhadap alat bukti itu belum tentu sama. Ahlinya dari kami Bareskrim, ahlinya dari jaksa itu yang meneliti ijazah, belum tentu sama aksesnya kepada ahlinya dari nanti nih kliennya nih, ya kalau misalnya jadi terdakwa ya, belum tentu sama dikasih aksesnya. Jadi begini maksudnya, belum tentu nanti dia menghadirkan saya punya ahli independen mau mengecek ijazahnya, belum tentu tuh dikasih tuh ijazahnya. Dan itu diatur dalam karena hukum tidak memberikan instrumen untuk memaksa untuk harus dikasih ke terdakwa supaya bisa ngecek ijazahnya. Jadi akses terhadap alat buktinya itu berbeda. Nah, idealnya karena ini kasus publik, dan waktu itu saya dengar waktu itu di sini juga pengacaranya Pak Jokowi bilang kalau diminta hakim dia akan tunjukkan. Diminta hakim oleh penyidik dia akan menunjukkan. Nah, baiknya itu ditunjukkan ketika sidang dan diberikan akses yang sama. Sehingga pertandingannya fair, pertandingannya enak. Kita nontonnya ya sebagai saya pengamat, sehingga kita tidak berat nontonnya sebelah enak, begitu jadinya. Tidak berat sebelah. Jadi kita berikanlah kesempatan mereka untuk menghadirkan kebenaran faktual dan aktual tadi. Apakah itu ada jaraknya atau tidak? Tapi ada konsekuensi. Kalau ternyata kebenaran yang dimonopoli oleh otoritas tadi, kebenaran formal itu betul sama dengan kebenaran faktual, hukumannya bisa nambah loh. Itu konsekuensinya. Itu menjadi dasar pemberat. Baik. Pendek aja. Singkat saja Bang Ade, karena kita sudah harus closing. Ini akan terus melanjutkan prosesnya, terus mendesak sehingga ini naik ke penyidikan sampai ada tersangkanya? Saya bersama teman-teman advokat public defender, jelas kami sudah menyajikan alat bukti. Yang kami anggap kami teliti itu sudah cukup. Nah, ayo Polda Metro Jaya, tunggu apa lagi? Singkat sampai di situ. Selesai. Bang Jemi juga singkat, siap dengan konsekuensinya, singkat Bang Jemi. Siap. Yang paling utama kami mendorong untuk di Mabes Polri itu yang dijanjikan oleh Kapolri untuk gelar perkara dan dihadiri oleh independen. Dan ada satu pesan saya, kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti akan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perjalanan dari kasus ataupun polemik ijazah Jokowi ini. Terima kasih Bang Jemi, Mas Aristo, Bang Ade malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan yang seru tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra yang akan membahas mengenai perang Iran-Israel, ancaman krisis ekonomi Indonesia. Kami pamit pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.